Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema sujud syukur. Pada kesempatan kali ini, tema ini kita akan membahas mengenai 7 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan dalil sujud syukur, yang kedua, hukum bersyukur dan sujud syukur, yang ketiga, sebab-sebab sujud syukur, yang keempat, syarat sujud syukur, yang kelima, cara sujud syukur, dan yang keenam, manfaat sujud syukur, yang terakhir, praktik sujud syukur. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sujud syukur dan dalil sujud syukur. Oke, yaitu sujud. Apa sih yang kalian ketahui mengenai sujud itu? Jadi, sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kehusyukan. Sedangkan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih, atau menampakkan nikmat Allah SWT ke permukaan yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Sehingga dapat diambil kesimpulan, sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapatkan keuntungan yang menyenangkan, ataupun terhindar dari kesusahan yang besar. Masya Allah. Oke, pada sujud syukur ini dicantumkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai hukum bersyukur. Hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur ini adalah sunnah. Berdasarkan sunnah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasharruhu aw busyira bihi harra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud syukur sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Materi selanjutnya itu mengenai sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur secara umum yaitu yang pertama, karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Sedangkan dalam prakteknya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sujud syukur, yaitu yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kazazab atau nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan sujud syukur. Dan yang terakhir, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu an melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu mengenai syarat sujud syukur. Ada 3 mengenai syarat sujud syukur ini. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menghadap kiblat, dan yang terakhir menutup aurat. Sedangkan tata cara sujud syukur yaitu yang pertama secara umum berniat di dalam hati,
Yang kedua, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang keempat, sujud. Yang kelima, bangkit dari sujud sambil takbir. Yang keenam, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Selanjutnya yaitu salam. Niat sujud syukur yaitu nawaitu sujuda syukra lillah. Bacaan doa sujud syukur juga sama dengan sujud tilawah, yaitu fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalian melakukan sujud syukur, kalian akan mendapatkan manfaat darinya, yaitu yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah, karena nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah datangnya hanya dari Allah SWT, sehingga kita akan selalu merasa bersyukur dan selalu merasakan nikmatnya. Yang kedua yaitu terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah SWT. Yang ketiga, akan menambah nikmat Allah SWT, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang terakhir, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Masya Allah. Sedangkan dalam praktik sujud syukur ini, yaitu sujud syukur dilakukan secara spontan. Misalkan ketika seseorang mendapatkan keberuntungan ataupun terhindar dari musibah. Biasanya kita juga boleh melakukan sujud syukur ketika setelah ba'da sholat maghrib, setelah melakukan sholat fardu ataupun sholat-sholat lainnya. Tetapi akan lebih baiknya melakukan sujud syukur ketika kita mendapatkan keberuntungan dan terhindar dari segala musibah Allah. Adapun cara melakukannya yaitu dengan 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Caranya, terlebih dahulu kita harus bersuci atau berwudu. Selanjutnya kita berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan, setelah itu langsung sujud 1 kali. Lalu bangkit dari sujud sambil takbir, kemudian duduk untuk mengucapkan salam. Itu semua yaitu materi mengenai sujud syukur. Apabila ada yang tidak dipahami, anak-anak boleh menanyakan melalui WhatsApp group ataupun Google Classroom. Selalu jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.